gerbang kampus. Dunia pendidikan tinggi di tanah air kembali tercoreng. Belum kering ingatan publik terhadap kasus suap penerimaan mahasiswa baru yang menjerat mantan rektor Universitas Lampung Unila Karomani. Kini kasus serupa mencuat di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud, Purwokerto. Rektor Unsud Ahmad Sodik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Ari Prayogo terjaring operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 20 Agustus. Mereka ditetapkan tersangka bersama 4 lainnya. Di Unsud, modusnya memperlihatkan bagaimana celah sistem dapat diubah menjadi mesin transaksi. KPK mengungkap dugaan tawar-menawar mahar dengan pengepul calon mahasiswa senilai 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah per calon mahasiswa. Praktik jual beli kursi melalui jalur masuk mahasiswa baru secara mandiri itu diduga dilakukan secara sistematis, melibatkan pejabat rektorat, perantara, pengepul, hingga pihak sekolah menengah ke atas. Kasus Unsud tidak boleh diperlakukan sebagai petir yang jatuh dari langit cerah. 4 tahun lalu, publik telah menyaksikan kasus di Unila. Karomani dan pihak lainnya akhirnya dipidana dalam perkara suap penerimaan mahasiswa baru. Karomani dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Artinya, Indonesia telah memiliki contoh nyata, pelajaran pahit, sehingga peringatan keras tentang bahaya korupsi di pintu masuk perguruan tinggi. Namun, kasus serupa kembali muncul. Dampak kasus Unila dan Unsud pun jauh lebih besar daripada kerugian material atau nasib institusi. Keduanya merusak kepercayaan publik terhadap prinsip keadilan dalam pendidikan. Calon mahasiswa yang belajar mati-matian berhak bertanya, apakah prestasi dan kemampuan benar-benar menjadi penentu atau masih ada pintu belakang bagi mereka yang memiliki uang dan koneksi? Setiap kursi yang diperjualbelikan berpotensi menyingkirkan calon mahasiswa lain yang lebih layak. Apakah dua kasus ini merupakan puncak gunung es? Kesimpulan hukum tidak boleh mendahului bukti. Tidak adil pula menuduh seluruh PTN melakukan praktek serupa hanya karena 2 kasus terbongkar. Namun secara sistemik, 2 perkara dalam beberapa tahun pada sektor yang sama cukup menjadi alasan untuk mencurigai kerentanan yang lebih luas. Kecurigaan itu harus dijawab dengan pembuktian dan pencegahan. PTN lain dan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mesti menjadikan Unila dan Unsud sebagai alarm untuk segera menutup celah penyimpangan penerimaan mahasiswa baru. Jalur seleksi yang memberikan kewenangan besar kepada kampus, diskresi penetapan kelulusan, akses sistem digital, lemahnya audit perubahan data, konflik kepentingan panitia, hingga ketiadaan pengawasan independen merupakan titik rawan yang harus dibenahi. Ketika pimpinan rektorat terlibat, pengawasan internal kampus berpotensi lumpuh. Karena itu, Mendikbudristek perlu mengatur sistem pengawasan yang tidak terpengaruh relasi kuasa di kampus. Otonomi perguruan tinggi tidak boleh menjadi dalih untuk lepas tangan. Perguruan tinggi ialah rumah ilmu, bukan pasar gelap masa depan. Bila gerbang kampus dapat dibuka dengan mahar, yang diperjualbelikan bukan sekadar kursi mahasiswa, melainkan keadilan dan masa depan generasi bangsa.